Apa jadinya bila kita hidup di dunia di mana kebenaran tak lagi ada sebagai pegangan? Fakta objektif tak lagi bisa menjadi pijakan. Semuanya dapat ditekuk sesuai selera penafsiran. Ketika kebenaran tak lagi relevan, masihkah ada kebohongan? Selamat datang di era post-truth. Istilah post-truth pertama kali dilontarkan oleh seorang novelis berkebangsaan Serbia Amerika bernama Steve Tesic di majalah The Nation tahun 1992. Dalam artikelnya yang berjudul A Government of Lies, Tesic menyoroti sikap hipokrit para politisi dan kecenderungan mereka mengacuhkan kebenaran. I have never been a quitter. Salah satunya menuju ke skandal Watergate. Saat itu, Presiden Nixon sering bicara soal etika politik. Namun dalam prakteknya, secara diam-diam dia justru mengawasi dan menyadap pembicaraan lawan-lawan politiknya. Kata post-truth mencapai puncak popularitasnya di tahun 2016. Penggunanya meningkat 2000% di tahun itu hingga dinobatkan sebagai Word of the Year oleh Kamus Oxford. Ada dua peristiwa politik penting di tahun 2016 yang memicu melonjaknya penggunaan kata post-truth. Pertama, kemenangan Donald Trump dalam pemilu di Amerika Serikat. Kedua, referendum Inggris yang berujung keluarnya Inggris dari Uni Eropa, atau yang kita kenal sebagai Brexit. I have a running war with the media. Setelah memenangkan pemilihan presiden Amerika 2016, Trump mengklaim pidato inaugurasinya adalah yang paling meriah dibanding presiden-presiden Amerika sebelumnya. Sebuah klaim yang tak berdasar, karena bukti dokumentasi foto-foto yang beredar justru menunjukkan fakta sebaliknya. Dihadapkan pada fakta objektif yang tidak sesuai harapan, kelompok pendukung Trump berusaha melakukan penyangkalan. Mereka menerbitkan foto-foto editan yang mereka sebut sebagai fakta alternatif untuk mendukung klaim pujaannya. Sementara itu di Inggris, Boris Johnson dan Nigel Farage menyebarkan kampanye bohong yang menyebut bahwa Inggris tekor karena harus membayar 350 juta pound sterling ke Uni Eropa setiap minggu. Kabar tersebut sontak menyulut emosi warga Inggris. Mereka tidak lagi mempedulikan validitasnya. Pada bulan Juni 2016, Inggris memutuskan keluar dari Uni Eropa dan mengakibatkan rentetan masalah-masalah lain setelahnya. Berbagai peristiwa tadi memberi gambaran tentang apa itu post-truth, yaitu istilah yang penggunaannya merujuk pada banalisasi kebohongan, suatu kondisi di mana kebenaran tidak lagi dipersoalkan. Fakta objektif tidak dianggap penting dalam pembentukan opini publik, dibandingkan dengan emosi dan keyakinan personal. Post-truth bukan hanya fenomena yang khas terjadi di Amerika dan Eropa saja, tetapi telah menjadi fenomena global. Mengapa post-truth dapat merebak di ruang publik kita? Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Perkembangan teknologi media cetak, elektronik, dan internet membuat persebaran informasi semakin masif dan mudah diakses khalayak luas. Di satu sisi, kita memetik keuntungan dalam kemudahan kita untuk saling terhubung, mendapat berita, dan menikmati hiburan. Namun di sisi lain, perkembangan yang begitu cepat juga menghadirkan dampak buruk. Tsunami informasi membuat kita kesulitan memilah informasi yang valid. Berondongan berita yang menghujam setiap detik membuat kita tak lagi sempat memverifikasi kebenarannya. Pasukan hiburan yang melimpah membuat kita terlena dan luput merefleksikan maksud ideologis di baliknya. Perkembangan media sosial yang mendesentralisasi corong informasi juga turut andil memperkeruh keadaan. Kini, setiap orang dapat dengan mudah menyebarkan konten dan informasi kapanpun dan dimanapun tanpa pertanggungjawaban yang ketat. Contoh paling dekat, kita bisa menengoknya di grup WhatsApp keluarga. Akibat dari anarkisnya persebaran informasi, kini hoax dan berita bohong semakin menjadi kewajaran dalam keseharian masyarakat yang dianggap biasa-biasa saja. Otak kita bukanlah pendeteksi kebenaran yang netral. Tanpa disadari, pikiran kita punya kecenderungan untuk terjatuh pada kesalahan dalam pemrosesan dan menafsirkan informasi.
Para psikolog menyebut gejala ini sebagai bias kognitif. Salah satu jenis bias kognitif yang jamak terjadi adalah bias konfirmasi, yaitu kondisi di mana seseorang tiba pada kesimpulan terlebih dahulu, baru kemudian mencari data dan informasi yang sesuai dengan kesimpulan yang telah diyakininya. Contoh bias konfirmasi bisa kita lihat dalam polarisasi politik saat pemilu di Indonesia antara cebong dan kampret. Para cebong dengan setia membagikan berita yang menguntungkan capres idola mereka. Dan tak mau kalah, para kampret juga dengan gigih menyebarkan berita yang membenarkan idolanya. Sementara bila ada fakta-fakta yang menyudutkan sang pujaan, dengan cepat mereka menolaknya. Bias kognitif lainnya disebut disonansi kognitif. Konsep ini pertama kali dibahas pada tahun 1957 oleh Leon Festinger dalam bukunya A Theory of Cognitive Dissonance. Disonansi kognitif adalah kondisi ketika terjadi ketidakselarasan antara sikap, keyakinan, dan pengetahuan seseorang. Seperti seseorang yang terjebak dalam toxic relationship, di satu sisi ia tahu sedang berada dalam hubungan yang tidak sehat dengan pacarnya. Namun di sisi lain, ia memilih untuk tetap menjalin hubungan dengan membuat berbagai pembenaran untuk menguatkan hatinya. Contoh disonansi kognitif dalam politik post-truth misalnya terlihat dalam pernyataan Kepala Badan Siber, Djoko Setiadi, pada Januari 2018 saat menanggapi soal maraknya hoax. Walaupun Djoko Setiadi tahu hoax itu salah, namun ia justru membuat pembenaran bahwa asalkan membangun, maka itu diperbolehkan. Postmodernisme memiliki andil sebagai background intelektual dalam merebaknya post-truth, berkembang di Eropa pada tahun 70-an hingga 90-an. Iklim pemikiran postmo meyakini bahwa narasi besar jenis apapun, baik keagamaan, filsafat ataupun ilmiah, bersifat terbatas dan terkondisikan secara historis. Pengetahuan manusia terbatas pada wacana, dan kita tidak dapat memperoleh akses langsung ke realitas apa adanya. Dalam pandangan kaum postmo, tidak ada yang dinamakan kebenaran objektif. Tiap klaim akan kebenaran objektif menurut pemikir postmo, Michel Foucault, pasti selalu menyembunyikan kepentingan ideologi politik tertentu di baliknya. C'est que chaque fois que j'écris quelque chose dont j'ai le sentiment que ça fraye un nouvel espace que j'avance. Pemikir postmo terkenal lainnya, Jacques Derrida, juga menolak kebenaran objektif lewat ide dekonstruksinya. Menurutnya, setiap interpretasi atas teks adalah valid. Tidak ada yang benar dan salah. Semuanya hanyalah narasi-narasi yang valid dalam konteks konstruksinya sendiri. Tidak ada urusannya dengan kebenaran objektif. Cara pikir postmo semakin meresahkan ketika digunakan untuk menilai kebenaran ilmiah sains. Misalnya, penolakan terhadap krisis iklim yang telah sejak lama disuarakan oleh para ilmuwan. You'd have to show me the scientists because they have a very big political agenda, Leslie. I can't bring them in. Scientists also have a political agenda. Ketika kita hidup di era di mana relasi kita dengan kebenaran direduksi menjadi masalah kenyamanan emosi belaka, barangkali kita perlu merenungkan lagi pesan yang ditulis oleh Cinta dalam secari kertas untuk Rangga di film Ada Apa Dengan Cinta.